Halo semua, perkenalkan nama aku Natania Elis Benedikta dari Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan Angkatan 3 tahun 2025 di PPKD Jakarta Selatan. Video kali ini saya akan membuat mengkonfigurasi server Linux dengan klien Windows, di mana server diperuntukkan untuk share file dan kebutuhan komunikasi lainnya. Ini pertama, setelah kita menginstal Linux Debian 13, kita mengkonfigurasi wilayah location dan language-nya. Untuk opsi network, kita pilih NO2, karena network NO2 artinya menggunakan kabelan. Saat instalasi Debian, sistem lebih mudah mengenali IP address dari koneksi kabel. Selanjutnya, hostname-nya kita isi dengan nama kita. Untuk domain itu opsional, jadi bisa di-skip. Setelah menginput hostname, kita diminta untuk memasukkan password. Lalu ini kita diminta untuk memasukkan full name untuk new user dan memasukkan username untuk akun di Linux Debian 13 ini. Kita setting untuk password di new user. Untuk clock kita pilih di Western. Nah, untuk partition disk kita pilih paling atas. Setelah itu kita pilih yang separate home partition, agar setiap dari direktori disimpan di partisi yang terpisah. Jika kita tidak menggunakan separate, semua direktori itu bakal disimpan di satu partisi yang besar. Nah, ini kita membagikan untuk partisi di Linux Debian-nya. Ikuti saja seperti pada video. Pada menu ini kita pilih juga untuk swap areanya. Lalu kita masukin maksimum size dari setiap partisi. Setelah memasukkan angkanya, kita selalu memilih yang beginning ya. Jika ada pertanyaan write the change to this, kita pilih opsi yes. Pada pertanyaan use a network mirror, kita pilih yes karena akan menghubungkan ke server mirror Debian di internet. Debian Archive Mirror-nya kita pilih paling atas yaitu dep Debian. Pada package usage survey ini kita pilih no saja karena sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada fungsi Debian. Di software ini kita centang Debian, Genome, Web Server, SSH Server, dan standar. PC kita ini sudah mereboot untuk masuk ke Debian Linux-nya. Ini kita pilih yang paling atas yaitu Debian Linux. Dan ini kita sudah masuk ke Debian Linux. Ini sudah tampil nama new user kita dan password yang sudah tadi kita buat. Setelah itu kita masuk ke tab setting untuk menyeting IP yang akan kita gunakan sebagai shared file nanti.
Ini kita setting dulu networknya, lalu masuk ke IP dan ubah menjadi manual. Kemudian masukkan IP, subnet, dan gateway-nya. Jika sudah disetting, kita masuk ke tab terminal. Kita mulai dengan mengetik su dan masukkan passwordnya. Kemudian kita akan menginstal Samba-nya dengan mengetik apt strip get install Samba. Enter lalu kita ketik yes. Nah, ini sudah loading untuk masuk ke instalasi. Setelah itu kita akan memasukkan directory file dengan mengetik mkdir data lalu cmod 777 data. Kita akan menyeting user add kita dengan mengetik sudo user add dan nama kita sendiri. Lalu diminta untuk membuat password. Kita di sini membuat passwordnya dulu. Konfigurasi selanjutnya kita ketik sudo systemctl restart smbd, lalu kita enter. Lalu dilanjutkan dengan mengetik sudo nano /etc/samba/smb.conf. Lalu kita enter dan tampilannya akan seperti ini. Kita scroll paling bawah, lalu kita konfigurasi, ikuti seperti pada video. Jika sudah, kita Ctrl X untuk menyimpan, lalu yes dan enter. Nah, pada PC Windows-nya atau sebagai klien, kita ubah manual IP-nya. Masukkan IP address, subnet, dan gateway-nya. Nah, pada file manager ini kita scroll, pilih network, dan ketik IP yang tadi kita masukkan di Linux. Jika berhasil masuk, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita masukkan saja username dan passwordnya. Nah, ini kita berhasil masuk. Kita lanjutkan dengan menambahkan teks dokumen untuk dijadikan shared file. Di teks dokumen tersebut, kita masukkan tulisan bebas. Jika sudah, jangan lupa untuk di-save. Nah, pada konfigurasi Samba Linux-nya, kita ketik cmod 77/home/data, lalu ketik ls, akan muncul nama kita. Kita lanjutkan dengan menulis cd data, lalu ketik ls lagi. Ini sudah muncul nama dokumennya, yaitu tugas_tanov.txt. Kita lanjut dengan mengetik sudo nano nama dokumen kita tadi, yaitu tugas_tanov.txt.
Nah, ini kita sudah masuk ke dokumen yang tadi kita buat, artinya sharing filenya berhasil. Kita masukkan tulisan bebas, lalu kita save. Di Windows pun berhasil tampil, artinya sharing file Linux sebagai server dan Windows sebagai klien berhasil.